Oke teman-teman, kita mulai pembelajaran di kimia dasar 1. Oke, jadi ini tuh ada bab besarnya tuh adalah tata nama reaksi kimia. Nah, untuk mempelajari tata nama reaksi kimia, kalian itu harus kenal dulu namanya atom, unsur, molekul, senyawa, dan ion ya. Jadi itu sebagai dasar kalian banget di kimia itu. Harus kenal dulu apa itu atom, unsur, molekul, senyawa, dan ion. Oke, kita mulai ya. Kita mulai yang pertama itu adalah atom. Nah, atom itu adalah partikel terkecil. Definisinya itu adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, karena dia partikel yang tidak dapat dibagi lagi, dia tuh adalah suatu unsur-unsur yang benar-benar dasar banget. Dasar yang ada di SUB ya. Nah, bedanya atom sama unsur itu apa? Kalau unsur yang di SUB. Nah, kalau bedanya itu adalah kalau atom itu adalah unsur yang ada di alam, yang benar-benar nyata di alam. Kalau yang ada di SUB, unsur yang ada di SUB itu dia ada atom-atom yang secara teori kalau dia berdiri sendiri. Tapi pada kenyataannya gak ada beberapa atom tidak ada yang bisa berdiri sendiri pada kenyataannya. Nah, sehingga dikelompokkan lagi menjadi 3, ada monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Nah, monoatomik ini contohnya adalah logam-logam. Jadi kalau logam-logam itu dia bisa berdiri sendiri. Nah, kalau diatomik dia atom-atom yang keberadaan di alamnya tuh selalu berdampingan berdua. Di sini ada yang hanya berdua itu hanya ada H2, F2, Cl2, Br2, I2, N2, dan O2. Nah, mereka ini adalah atom-atom yang keberadaan di alamnya tuh berdua-berdua. Nah, kalau poliatomik dia keberadaan di alamnya tuh berkerumun gitu banyak ya. Di sini contohnya ada O3, S8, dan P4. Nah, cuman ini aja yang poliatomik. Nah, jadi sisanya apa? Sisanya monoatomik ya. Oke. Kalau poliatomik dia hanya ada O2, S8, dan P4. Kalau diatomik dia hanya ada H2, F2, Cl2, Br2, I2, N2, dan O2. Sisanya apa? Sisanya adalah monoatomik ya. Oke. Nah, lanjut yang kedua itu adalah unsur. Nah, tadi udah dibilang unsur itu adalah atom yang terdapat di SUB. Nah, yang berarti dia keberadaan secara teoritisnya kalau dia berdiri sendiri itu kayak gimana? Itu namanya unsur. Atau unsur itu adalah kumpulan atom-atom yang sejenis. Nah, beda ya kumpulannya atom-atom yang sejenis. Misalnya gini. Beda antara 2H dengan H2. Nah, kalau ini atom H2. Kalau yang ini 2 unsur H2. Beda ya indeks yang di sini dengan indeks yang di sini. Maknanya beda. Walaupun H-nya sama-sama ada 2. Nah, kalau yang di sini itu kalau kalian tahu dia tuh berikatan secara kimia. Kalau yang di sini dia hanya berinteraksi aja, tidak berikatan. Ya, interaksi kimia aja. Oke, gitu ya. Nah, contoh unsur-unsur ada apa aja? Banyak banget. Pokoknya unsur-unsur itu semua yang ada di SUB. Di sini ada hidrogen, ada nitrogen, sulfur, helium, natrium, fosfor, fluor, klor, kalium, dan kalsium. Dan lain sebagainya, masih banyak ya. Oke, lanjut. Molekul unsur atau molekul ya. Kalau di Semaku bilangnya molekul aja. Molekul itu adalah gabungan dua unsur atau lebih yang sejenis. Nah, kalau gabungan dua unsur yang lebih atau sejenis yang berikatan secara kimia itu namanya molekul. Di sini contohnya adalah diatomik dan poliatomik. Oke, sekarang kita review. Diatomik ada apa aja? Diatomik itu ada H2 ya. Ada O2, N2,
F2, Cl2, Br2, dan I2. Gitu ya. Kalau poliatomik dia cuma ada 3. Apa aja? Poliatomik itu adalah O3, P4 sama S8 ya. S8. Nah, itu molekul unsur atau molekul ya. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya molekul senyawa atau senyawa. Senyawa ini adalah gabungan dua unsur atau lebih yang tidak sejenis atau berbeda. Contohnya itu adalah H2O. Nah, H2O ini terdiri dari hidrogen dan oksigen. Nah, kenapa hanya harus 2, kenapa O-nya harus 1? Nanti kita pelajari di berikutnya ya. Terus ada CO2. Ada karbon dan oksigen. Ada NaOH, ada Na, oksigen dan hidrogen. Ada NaCl, Na dan Cl. Nah, terus ada juga CH3COH yang terdiri dari CHO ya. Nah, kenapa bisa begini? Kenapa gini? Nanti kalian bakal paham di pas udah tata namanya. Nah, ini tuh sebagai pengenalannya dulu. Oke, lanjut. Lanjut di sini ada ion. Nah, ion itu adalah partikel atom yang bermuatan. Partikel atom yang bermuatan. Nah, ion itu dibagi 2, ada kation dan ada anion. Nah, kation itu yang bermuatan positif, dan sedangkan anion yang bermuatan negatif. Nah, contoh yang bermuatan positif adalah Na+, K+, Ca2+, Mg2+, dan contoh yang anion adalah Cl-. Nah, gimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya itu gini. Jadi kalian lihat di SUB ya, Bilox atau muatan listrik unsur tuh berdasarkan golongan pada SUB. Nah, ini khusus untuk golongan A dulu ya. Nah, kalau golongan 1A sampai 3A, dia itu adalah kation. Ya. 1A sampai 3A dia kation karena dia logam. Kalau logam dia muatannya positif. Kalau 4A sampai 8A dia itu non logam. Cenderung non logam. Ada juga sih yang semi logam tapi dia lebih cenderung ke non logam. Nah, kalau non logam muatannya negatif. Nah, untuk golongan 1A golongan 1 sampai 3A muatannya itu atau biloxnya sesuai golongan. Sedangkan untuk golongan 4 sampai golongan 8A dia biloxnya atau muatannya itu golongan dikurangi 8. Misalkan bilox unsur di golongan 7A berarti golongan 7 dikurangi 8 berarti muatannya adalah -1 gitu. Oke. Berarti tadi kalau kita punya golongan 1 muatannya adalah +1. Di golongan 2A muatannya +2, di golongan 3A muatannya +3. Nah, terus kita lanjut ke yang non logam. Kalau yang non logam, kalau golongan 8A berarti 8 dikurangi golongan, berarti 8 kurangi 8, 0. Terus golongan 7A, 7 kurangi 8, berarti muatannya -1. Golongan 6A, berarti 6 kurangi 8, -2. Golongan 5A, berarti 5 kurangi 8, -3. Terus golongan 4A, berarti 4 kurangi 8, jadi -4. Nah, di sini contohnya ada apa aja? Nah, untuk golongan 1 adalah halina kawin ruby CS frustasi. Dia muatannya +1. Terus untuk golongan 2 ada apa aja? Ada beli mangga campur sirsak bagi rata. Muatannya +2. Nah, ini muatan-muatan ini yang sering muncul aja ya. Yang sering dipakai aja kalau yang ditulis di sini. Kalau sisanya mau ngapain, silahkan aja. Nah, untuk golongan 3A yang sering muncul itu adalah Al3+. Kalau golongan 4A adalah C4- dan Si4-. Untuk golongan 5A itu ada N3-, P3-, dan AS3-. Untuk golongan
6A itu ada O2-, S2-, Se2-, Te2-, dan PO2-. Untuk golongan 7A ada F2- ya, ini bukan Fe, F2-, Cl-, Br-, dan I-. Nah, untuk golongan 8A dia tidak bermuatan atau muatannya 0. Nah, kenapa dia bermuatan 0? Karena dia golongan gas mulia. Jadi kalau golongan gas mulia itu muatannya 0. Jadi bukan kation, bukan anion. Jadi kalau golongan gas mulia dia beda sendiri ya. Di sini ada helium, neon, argon, krypton, xenon, sama radon ya. Kalau disingkat jadi heboh negeri Arab karena seksi ratunya. Oke. Just kidding ya guys. Nah, itu dia terkait dengan atom, unsur, molekul, senyawa, dan ion. Nah, oke. Untuk yang part pertama sampai sini dulu. Nanti kita lanjut part kedua tentang bilox dan valensi. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat belajar ya guys.